pagi yang cerah ini kita akan membahas sedikit firman Tuhan. Tapi sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau masih memberikan kami nafas kehidupan pada pagi yang cerah ini, sehingga kami dapat mendengar sebagian dari firman-Mu. Kiranya sebagian dari firman-Mu dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Makasih Tuhan Yesus Kristus, kami semua berdoa dan bersyukur. Amin. Jadi saudara-saudara, perikop yang kita bahas pada pagi hari ini tertulis dari Matius 14 ayat 13 sampai 21. Jadi saya akan membacakannya untuk saudara-saudara. Judulnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak ia mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh karena belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah banyak orang itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi, kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawa kemari kepadaku." Lalu disuruhnya orang banyak itu duduk di rumput, dan setelah diambilnya 5 roti dan 2 ikan itu, Yesus menengadah ke langit dan mengucap berkat, lalu memecah-mecahkan roti itu dan memberikannya kepada murid-muridnya. Lalu murid-muridnya membagikannya kepada orang banyak, dan mereka semua makan sampai kenyang. Kemudian mereka mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Jadi pada perikop Yohanes 14 ayat 13 sampai 21, yang dimana Yesus memberi makan 5.000 orang, ini mengajarkan pada kita bahwasannya makanan dan minuman itu adalah berkat dari Allah. Sebelum kita masuk lebih jauh lagi, mengapa Yesus bisa sampai mengasingkan diri? Seperti yang kita baca di ayat 13 tadi, Yesus mengasingkan diri ke tempat yang sunyi. Ayat 10 sampai 11, Yesus sendiri bisa mengasingkan diri karena dia tahu bahwasannya murid yang dicintainya dan dekat dengan dia itu telah dipenggal kepalanya oleh orang suruhan Herodes. Disuruhnya memenggal kepala Yohanes di penjara, dan kepala Yohanes itu pun dibawa ke orang di sebuah talam, lalu diberikan kepada gadis itu, dan ia akan membawakannya kepada ibunya. Nah, jadi saudara-saudara, seperti yang kita baca tadi, kita bisa membayangkan sendiri bagaimana orang terdekat, orang yang paling dicintai Tuhan Yesus, dipenggal kepalanya oleh orang-orang suruhan Raja Herodes. Makanya itu, untuk menentukan nasibnya, karena kesedihannya, Yesus pun pergi mendekat perahu dan pergi ke sebuah tempat yang sunyi. Dan ternyata orang banyak mengetahui dia pergi ke suatu tempat yang sembunyi, lalu mereka mengejar Yesus melalui jalan lain, yakni jalan darat. Dan ternyata orang-orang banyak ini telah menemukan Tuhan Yesus di sebuah tempat yang pastinya sunyi, yang pastinya dia sendiri dengan murid-muridnya yang lain. Lalu Yesus melihat orang-orang banyak yang mengejarnya itu, sebagiannya ada yang sakit. Jadi tergeraklah belas kasihannya untuk menyembuhkan orang yang sakit. Dan di samping itu, hari sudah mulai malam. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi, supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus sendiri menjawab kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Tetapi murid-murid Yesus hanya mengatakan, "Yang ada pada kami ini hanya 5 roti dan 2 ikan. Bayangkan saudara-saudara, cuma 5 roti dan 2 ikan. Tetapi Yesus berkata kepada murid-muridnya itu, "Bawalah kemari kepadaku." Lalu murid-muridnya membawakan 5 roti dan 2 ikan kepada Tuhan Yesus. Lalu disuruhnya lah orang-orang banyak yang sudah kelaparan itu duduk di rumput. Dan setelah Yesus mendapatkan 5 roti dan 2 ikan, ia menengadah ke langit, lalu mengucap syukur, mengucap berkat, dan memberikan roti-roti itu kepada orang banyak. Dan mereka semuanya makan sampai kenyang.
Nah, apa yang kita bayangkan saudara ketika kita lihat tadi di ayat 20 dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Nah, apa yang kita bayangkan? Mereka itu makan makanan 5 roti dan 2 ikan itu sampai kenyang. Nah, mereka makan gitu dengan begitu lahap. Tambo. Oh, daerah kita mungkin namanya tamboce. Nah, jadi setelah kita membaca cerita tadi, kita bisa melihat orang-orang itu bisa makan dengan lahap dan hingga kenyang. Bahkan masih tersisa 12 baku penuh, luar biasa sekali. Saudara-saudara, yang menjadi pertanyaan, apakah saudara-saudara juga memiliki belas kasihan? Nah, dalam bentuk apa saudara-saudara memiliki belas kasihan kepada orang-orang lain? Nah, saudara-saudara, hal dari perikop kita yang kita catat adalah yang dimana makanan dan minuman berasal dari Allah. Jadi kita harus mengucap syukur kepada Allah Bapa karena berasal daripadanya lah makanan dan minuman. Kita harus ingat peristiwa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir. Tuhan memberikan mereka mana sehingga mereka tidak kelaparan. Dan kita juga harus ingat doa Bapa kami yang bagian tentang perihal makanan. Nah, di situ di doa Bapa kami tertulis, berilah kami pada hari ini makanan yang secukupnya. Apa maksudnya dari yang secukupnya? Nah, coba kita lihat untuk makanan sehari-hari. Kita tanya dengan ibu kita sendiri. Butuh berapa duit? Berapa duit habis untuk belanja membuat makanan sehari-hari? Apakah 50.000 cukup? Tak mungkin. Apalagi 25.000. Utama kalau ada panggang. Kalau dalam bahasa Batak mengatakan otik si tondi godang si butong-butong, yang artinya adalah sedikit diberkati banyak kekenyangan. Nah, saudara pernah nggak merasakan yang namanya makan tapi kekenyangan? Pasti mual dong, nggak nyaman gitu untuk perut, karena sudah melampaui kapasitas perut kita sendiri. Terkait dengan tema kita, makanan dan minuman berasal dari Allah. Oleh sebab itu, apapun yang menjadi kebutuhan kita, itu akan dipenuhi oleh Allah. Sebagaimana Tuhan memberi makan 5.000 orang. Amin.